Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat, sejahtera dan selalu semangat dalam anugerah-Nya. Senang sekali kita berjumpa kembali sejenak bersama di hadapan Allah melalui renungan pagi edisi 25 Januari 2022. Pagi ini kita akan membaca Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Saudara sekalian, pada umumnya orang akan mengatakan ajaran Yesus ini sungguh tidak masuk akal. Masakan kita mengasihi dan berbuat baik kepada musuh? Meminta berkat dari yang mengutuk kita. Masa iya ketika orang yang melakukan pemerasan meminta sejumlah uang kepada kita lalu kita berikan semua harta kita? Masa iya jika ada orang yang menyakiti kita di depan orang banyak maka kita dengan riang gembira mengatakan terima kasih ya telah menyakitiku? Bahkan tidak cukup sampai di sana, kita diminta untuk berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita. Wow, saudara sekalian, ajaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Kecenderungan memang kita lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita, melakukan kebaikan kepada mereka yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Bagaimana dengan orang-orang yang terang-terangan memusuhi kita? Mungkin kita akan menghindar, mungkin kita akan lebih memilih tak bertegur sapa, ataukah kita melaporkannya ke pihak yang berwajib atas nama kasus penghinaan dan lain-lain. Di sini saudara sekalian, Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun keadaan yang sedang kita hadapi dengan cara yang berbeda dari konsep yang sudah umum diketahui oleh manusia di bumi ini. Sebab manusia pada umumnya mempunyai prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan diganti kejahatan. Konsep yang sudah umum saudara sekalian. Dan itulah konsep keadilan yang diketahui oleh manusia di bumi ini. Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, semua orang dapat melakukannya. Orang yang tak mengenal Kristus pun dapat melakukannya. Bahkan orang yang tak beragama pun juga dapat melakukan hal yang sama. Lalu di manakah bedanya kita? Inilah keunikan ajaran Kristus yang mengasihi musuh. Prinsip yang baru tentang kasih ajaran Kristus adalah mengasihi orang yang tak layak kita kasihi. Mengampuni orang yang membenci kita, sekalipun ia tak minta ampun atau tak minta maaf sekalipun. Ketika ia disalibkan, ia buktikan dalam doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah perbuat." Mereka ini adalah orang-orang yang telah menjatuhkan hukuman kepada Yesus, walaupun mereka sadar bahwa Yesus tak bersalah. Mereka yang sedang mencaci maki Kristus, mereka yang sedang menghina, membunuh Yesus tanpa rasa bersalah. Tapi Yesus mendoakan mereka, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, cara hidup yang tidak masuk akal itulah diajarkan Kristus dan telah dilakukannya bagi kita, supaya kita belajar dan mencontoh apa yang ia sudah kerjakan. Dia hendak mengajar kita melakukan cara hidup melampaui apa yang sudah biasa, yang normal dan sudah umum dikenal manusia pada umumnya. Dengan cara hidup kita yang berbeda dari yang sudah biasa dan umum inilah, orang akan mengetahui identitas dan karakter hidup seperti apakah kehidupan orang Kristen itu. Saudara-saudaraku, jika Tuhan sudah melakukannya bagi kita lebih dahulu, telah mengampuni dan mengasihi serta menyelamatkan kita walaupun kita tidak layak, maka ia pun mengajarkannya kepada kita supaya kita mampu mengasihi lebih daripada yang dikenal oleh dunia ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur kami sudah bangun pada pagi ini. Tuhan sudah memberikan kami anugerah yang baru untuk beraktivitas dan telah memberkati kami dengan kehidupan yang baru. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya kami menjalani hari ini dengan terang firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengasihi bukan hanya orang-orang yang telah mengasihi kami, tapi kepada mereka yang tak layak kami kasihi sekalipun. Biarlah roh Kristus yang ada di dalam batin kami memampukan kami untuk mengasihi orang yang tak layak kami kasihi, yang mungkin telah menyakiti kami, membenci kami, bahkan mungkin telah menghancurkan reputasi hidup kami. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya firman-Mu ini menjadi pedoman kami. Karena Kristus yang lebih dahulu mengampuni kami, maka ajarlah kami untuk melepaskan pengampunan kepada mereka sekalipun tidak memaafkan dan tidak memberikan pengampunan pada kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu pagi ini. Dimanapun pendengar renungan pagi ini berada, dalam segala situasi kehidupan mereka, Bapa yang lebih mengenal mereka. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Mereka yang sedang sakit, ulurkan tangan kasih-Mu untuk menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat. Bapa tolonglah mereka dan berikanlah mereka hati yang lapang untuk selalu berbelas kasihan kepada setiap orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Apapun aktivitas yang kami jalani di hari ini, biarlah Tuhan selalu menolong kami. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami memohon semuanya ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.